Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Romano Mussolini adalah seorang pianis jazz Italia, pelukis, dan putra bungsu Benito Mussolini, diktator fasis Italia. Meskipun keluarganya memiliki warisan politik, Romano mengejar karir di bidang musik dan menjadi sangat disegani di komunitas jazz. Ia lahir pada tanggal 26 September 1927, dan ia mengembangkan minat terhadap jazz sejak usia muda, belajar memainkan piano dengan telinga. Gaya bermusik Romano sangat dipengaruhi oleh legenda jazz Amerika seperti Duke Ellington dan Count Basie. Pada tahun 1950-an, ia membentuk sebuah band jazz bernama Romano Mussolini All Stars yang meraih popularitas di Italia dan sekitarnya. Keahliannya sebagai pianis membuatnya mendapat pengakuan, dan ia tampil bersama beberapa musisi jazz terkemuka sepanjang karirnya. Selain bermusik, Romano juga seorang pelukis, meskipun ia lebih dikenal karena kontribusinya pada musik jazz. Meskipun ayahnya memiliki warisan yang buruk, Romano menjauhkan diri dari politik dan fokus pada kegiatan artistiknya. Ia meninggal pada tanggal 3 Februari 2006. Romano Mussolini memiliki kehidupan yang penuh dengan paradoks dan cerita menarik. Meskipun lahir sebagai anak dari Benito Mussolini, diktator fasis Italia, Romano memilih jalur yang sangat berbeda dari ayahnya dan menempatkan dirinya di dunia seni, terutama musik jazz, yang secara tidak langsung membentuk identitasnya sendiri. Salah satu cerita menarik tentang Romano adalah bagaimana ia belajar bermain piano secara otodidak. Di masa kecilnya, Romano terpesona oleh musik jazz yang datang dari Amerika Serikat, meskipun genre ini dianggap tidak pantas oleh rezim fasis ayahnya, yang lebih mendukung musik klasik sebagai bagian dari identitas budaya nasional. Romano secara diam-diam mendengarkan rekaman jazz dan mengajarkan dirinya sendiri cara bermain piano, menunjukkan hasratnya yang mendalam untuk musik yang bertolak belakang. Pada tahun 1950-an, ketika jazz mulai lebih diterima di Eropa, Romano membentuk band jazz bernama Romano Mussolini All Stars. Band ini mendapatkan popularitas dan membuat Romano dikenal sebagai salah satu pianis jazz yang berbakat di Italia. Yang menarik, banyak orang yang terkejut saat mengetahui bahwa seorang Mussolini bisa memainkan jazz dengan begitu mahir, sebuah genre musik yang di masa lalu dianggap tidak patriotik oleh banyak pendukungnya. Romano juga menikah dengan Anna Maria Ciccolone, yang merupakan adik dari aktris terkenal Sophia Loren. Pernikahan ini menghubungkannya dengan keluarga terkenal lainnya di Italia. Meski begitu, bayang-bayang nama keluarganya tetap mengikuti Romano sepanjang hidupnya. Namun, ia selalu berusaha menjauhkan diri dari politik dan fokus pada seni. Dalam wawancara-wawancaranya, Romano sering menekankan bahwa ia hanya ingin dikenang sebagai seorang musisi, bukan karena nama keluarganya atau kondisinya dengan rezim fasis. Ini menunjukkan upayanya untuk mendefinisikan identitasnya sendiri di luar warisan keluarganya. Romano Mussolini meninggal pada tahun 2006, tetapi ia meninggalkan warisan yang unik, seorang pria yang, meskipun dibebani oleh sejarah keluarga yang kontroversial, memilih untuk mengungkapkan dirinya melalui musik dan seni, dan berhasil mendapatkan pengakuan di bidang yang ia cintai.
Salah satu momen yang patut dicatat adalah bagaimana Romano, meski berusaha menjauh dari politik, tidak bisa sepenuhnya menghindari pengaruh nama keluarganya. Di beberapa kesempatan, ketika Romano tampil di berbagai konser atau acara jazz, penonton seringkali datang dengan ekspektasi tertentu, bukan hanya untuk mendengarkan musiknya, tetapi juga untuk melihat bagaimana anak dari seorang diktator fasis akan mengekspresikan dirinya di panggung. Hal ini menciptakan tekanan tersendiri bagi Romano, tetapi ia berhasil menangani situasi tersebut dengan profesionalisme yang tinggi. Musiknya berbicara lebih lantang daripada namanya, dan ia terus mendapatkan penghargaan atas keterampilannya sebagai musisi. Hubungan Romano dengan keluarganya juga menarik untuk dipahami. Meski dikenal sebagai sosok yang tidak mau terlibat dalam dunia politik, Romano tetap dekat dengan keluarganya. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya dan menghormati warisan keluarganya, meskipun ia memilih jalan hidup yang berbeda. Sikap Romano ini menunjukkan dilema yang sering dihadapi oleh individu yang lahir dalam keluarga dengan sejarah yang kontroversial, antara menghormati masa lalu keluarganya dan membangun keluarganya yang baru. Romano juga dikenal sebagai seorang pria yang sangat mencintai seni dalam berbagai bentuknya. Selain jazz, ia juga seorang pelukis yang cukup produktif. Lukisannya seringkali mencerminkan suasana hati dan pengalaman pribadinya, menunjukkan sisi lain dari kepribadian Romano yang mungkin tidak terlihat dalam karir musiknya. Melalui lukisan-lukisan ini, Romano mengeksplorasi berbagai tema, dari keindahan alam hingga refleksi pribadi, menampilkan kecintaannya pada seni. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Romano terus bermain musik dan melukis, meskipun kesehatannya mulai menurun. Ia tetap aktif di dunia jazz, bahkan merilis beberapa album yang mendapat pujian kritis. Salah satu album terakhirnya, Soft a Swing, menunjukkan keahliannya yang masih kuat sebagai pianis, meskipun usianya sudah lanjut. Album ini adalah contoh bagaimana Romano tetap setia pada hasratnya terhadap musik hingga akhir hayat. Romano Mussolini meninggal pada 3 Februari 2006 di sebuah rumah sakit di Roma akibat komplikasi yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular. Setelah kematiannya, warisannya sebagai musisi jazz dan seniman tetap dihormati, dan banyak orang mengenang dia sebagai seorang pria yang berusaha keras untuk hidup di luar bayang-bayang masa lalu keluarganya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.